Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Saya bersyukur hari ini bisa melayani dengan tubuh yang agak segar karena saya sempat muncul perasaan kekhawatiran untuk pelayanan hari ini karena hari-hari yang cukup padat bagi saya. Hari Kamis saya melaksanakan vaksin yang ketiga. Ditawarkan oleh pelaksana vaksin, Om mau enggak? Sebenarnya saya enggak kepingin, ingin tahun depan karena memang untuk booster itu untuk nakes. Tapi saya ada peluang, dia berkata, Om kan banyak bertemu dengan orang-orang. Dan memang saya akui begitu banyak kegiatan seperti besok pagi jam 8 ada pertemuan di Hotel Gracia bersama Bapak Wali Kota dan tokoh-tokoh agama. Sementara hari ini habis pelayanan ini saya ke Jakarta dan nanti sore kembali lagi ke Semarang. Dan kekhawatiran itu semalam muncul, apa saya bisa kuat. Memang saya sempat mengeluhkan juga terhadap dengan istri saya kalau kondisi saya masih terasa terganggu akibat vaksin yang saya alami. Yang pertama, kedua tidak ada masalah. Yang ketiga ini keluar keringat dingin. Ya, keringat di tangan kiri. Wah, ini apa ada pengentalan darah atau apa? Saya rutin minum obat pengentalan darah. Lalu kepala sepertinya pusing. Ya. Nah, jadi itu, tapi hari ini puji Tuhan sudah tidak ada rasa sakit. Nyaman, itu saya bersyukur. Yang kedua bersyukur kalau ketemu dengan anakku dari Lampung, Lili dan Roni, luar biasa. Dan saya dengar kabar sudah punya tanah di Gunung Pati. Berarti ada prospek kembali lagi ke sini. Ya, berdoa aja ya. Saya bersyukur dan bertemu dengan Bapak Saudaraku, puji Tuhan. Nah, saya langsung saja, tema kita dalam bulan ini adalah tentang akhir gereja dan akhir zaman. Ya, Saudara, saya harapkan Bapak Ibu Saudara duduk diam, duduk manis, ya, sambil menikmati layar. Karena apa? Kalau buka Alkitab tidak cukup waktu karena ayat begitu banyak. Ya, kalau ingin minta rekamannya bisa atau ngikuti di YouTube bisa dilihat atau minta PPT-nya bisa ya. Saya langsung saja masuk ke tema yang pertama. Saya dalam bulan ini ada kesempatan berbicara 3 kali. Yaitu hari ini tentang waktunya sudah dekat, 4 kali tentang akhir zaman 3 kali, tanggal 17 karena tanggal 10 izinkan saya pelayanan di luar. Gereja Isalmasi mengundang saya sudah cukup lama terus dibatalkan karena ada PPKM. Lalu tetap mereka minta saya tanggal 10 Oktober untuk mengisi pelayanan di gereja mereka. Lalu tanggal 17 dan tanggal 24 saya bicara tentang antikris. Adakah hubungan antikris dengan vaksin? Adakah hubungan antikris dengan COVID? Ada banyak yang bertanya seperti itu. Saya mencoba akan memberikan jawaban berdasarkan Alkitab. Tentu saya tidak akan bicara secara ilmiah tentang biochip, tentang 66 segala hal. Tapi saya lebih banyak bicara tentang kitab suci. Lalu tanggal 31 Oktober persis. Ya, 31 Oktober hari Minggu. Itulah hari di mana Martin Luther protes gereja. Ya, dengan 95 dalil di gereja Wittenberg. Dengan sola gratia, sola fide, sola scriptura. Dia protes gereja walaupun konsekuensinya dia mau dibunuh. Nah, itu saya akan ungkapkan rahasia kenapa bisa terjadi begitu nanti minggu terakhir. Nah, jadi izinkan saya membahas 3 kali saja pertemuan tentang akhir zaman. Kalau ingin mendalami kita bikin kelas, nanti Pak Indra bisa mengatur kelas. Kita bikin kelas khusus ya, bisa di gereja silakan ya. Karena kebetulan saya dipercayakan sempat mengajar di STT Soteria Prokerto mengajar tentang eskatologi. Nah, langsung saja kita belajar waktunya sudah dekat. Dalam pertemuan ini kita bicara tentang mengenal tanda-tanda zaman. Ya, Saudara, Tuhan Yesus banyak berbicara tentang hal ini. Ya, kita harus mampu memiliki kepekaan, membaca situasi. Ya, kita ada memang dalam sejarah, tapi kadang-kadang kita anggap ya seperti biasanya. Sebenarnya
Kondisi kita ini sudah ada di penghujung zaman. Nah ini hal yang coba kita perlu pikirkan bersama-sama. Kita boleh merencanakan rencana yang panjang untuk masa depan kita. Boleh, seperti Khalil Anwar. Ya kita ingin hidup 1000 tahun lagi, silakan. Tapi marilah ketika kita bicara tentang akhir zaman, marilah kita belajar juga hidup seolah-olah besok Tuhan akan datang kembali. Saya begitu yakin. D.L. Moody berkata seperti ini, seorang pendeta pengkhotbah baptis yang luar biasa. Dia berkata, hiduplah seolah kita besok mati. Kalau kita tahu besok kita akan mati, hari ini kita akan mempersiapkan diri kita dengan betul-betul penuh kesiapan. Nah saudara, jadi boleh merencanakan seolah kita hidup 1000 tahun ke depan, tapi hiduplah ya seperti besok Tuhan akan datang kembali dengan kesiapan yang matang. Nah puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ada gambaran jam mendekati jam 12 ya. Saudaraku, ini pernyataan Alkitab, Matius 24:33, nanti coba kita akan telusuri lebih dalam bagian ini. Ya demikian juga Yesus berkata, beliau berkata begini, ya anak tidak menyatakan kapan datang kembali, hanya Bapa yang tahu. Dan beliau memberikan sebuah pernyataan yang menarik, jika kamu melihat semuanya ini, apa yang dilihat nanti akan saya jelaskan, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Jadi kita disuruh melihat kondisi yang ada dan beliau katakan waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Nah saudaraku, berkali-kali Tuhan Yesus berkata di saat melihat murid-murid sedang mengalami kegelisahan. Ya karena Tuhan katakan sebentar lagi aku akan pergi naik ke sorga. Ya. Dan jangan engkau gelisah hatimu. Nah dalam Yohanes 14 ayat 3 Yesus berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Yesus naik, tapi nanti dia akan turun kembali menjemput setiap orang percaya. Karena itu dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, jangan engkau gelisah. Hatimu percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, itu kata Yesus. Lalu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, malaikat ketika melihat murid-murid ya menatap ke atas. Gimana Tuhan Yesus naik. Dan malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nanti dia akan datang menjemput. Lalu dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Yohanes di Pulau Patmos bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berbicara, sesungguhnya aku datang segera. Perhatikan dari 3 ayat ini saja, aku akan datang kembali, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nanti saya akan kupas ini. Jadi Tuhan bukan hanya datang saja, tapi dia akan memberikan upah. Puji Tuhan. Saudaraku, ada baiknya kita melihat gambar ini sejenak. Gambaran ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah saudara yang saya kasih. Ya 2000 tahun lebih ya, Tuhan Yesus sudah berkarya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebenarnya ada charge sebelumnya juga ya. Tapi saya langsung ke masa gereja. Kita ada di masa ini. Periode gereja. Yang juga bisa disebut periode masa Roh Kudus. Karena gereja enggak lepas dari Roh Kudus, ya. Nah, kita tidak tahu kapan berakhir. Ini misteri karena Yesus tidak mengungkapkan kapan. Saya tidak berani memprediksi juga karena Tuhan Yesus pun tidak mengatakan tanggal sekian atau kapan beliau akan datang kembali. Tapi yang jelas dia akan datang, saudara percaya atau tidak. Lalu ada periode minggu ke-7 ya. Ini disebut dengan masa tribulasi. Gereja tidak akan masuk ke sini. Karena gereja sebelum tribulasi ini akan diangkat. Nanti tribulasi akan saya kupas pada tanggal 17 Oktober dan tanggal 24 Oktober.
Nah, lalu gereja diangkat. Nah, ini akan saya bahas dalam pertemuan hari ini. Gereja yang Yesus di awan-awan menjemput gerejanya untuk apa? Tadi dikatakan memberikan upah. Dan disitulah disebut dengan namanya bema. Bema, ada pengadilan, lalu ada pengantin anak domba. Yesus sang mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan gerejanya. Itu gambaran analoginya. Berjemput, ada pertemuan di udara dan kita diberikan mahkota, lalu kita bersama dengan Tuhan di sorga. Ya. Lalu kemudian ada masa di sini terjadi perang Harmagedon yang diperkirakan perang dunia ketiga begitu. Ya, di mana antikris yang berkuasa di sini menguasai dunia dengan nabi-nabi palsunya. Ya, menguasai dunia, lalu Yesus turun bersama dengan kita yang diangkat tadi, turun. Lalu memerintah 1000 tahun damai. Setan yang berkuasa di dunia ini dikerangkeng selama 1000 tahun. Sehingga disebut 1000 tahun damai. Inilah pandangan premil. Dalam teologi ada premil, ada amil. Nah, saya mengandut keyakinan premil dan pre-trib. Karena itu izinkan saya berbagi tentang pre-tribulasi. Saya sangat percaya bahwa orang Kristen tidak masuk ke masa aniaya. Nah, lalu bagaimana katanya ada antikris? Alkitab katakan demikian. Tunggu jawabannya 2 minggu lagi. Ya, puji Tuhan. Saya langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat tadi dikatakan Tuhan di awan-awan menjemput gerejanya. Nah, saudara, apa itu pengangkatan gereja? Bukan gedung diangkat. Gedung ini kalau seandainya Tuhan datang hari ini, gedung ini tetap ada. Ya, tidak hancur, belum kiamat. Masih dunia ini. Tetapi orang-orang Kristen diangkat. Nah, arti dari pengangkatan gereja itu adalah, saudaraku, yaitu kedatangan Tuhan Yesus di udara, belum turun ke bumi. Jadi dibedakan, ada pandangan teologi ya antara rapture dengan parousia itu seketika. Tapi dalam pandangan premil itu memiliki keyakinan bahwa parousia yaitu Tuhan datang di awan-awan, rapture dengan parousia datang Tuhan kedua kali berbeda. Bagi kita kedatangan Tuhan dua kali di saat terjadi perang Harmagedon, Tuhan turun memerintah sebagai raja di atas segala raja. Ya, saudaraku, dan ini akan terjadi sebelum periode 7 tahun masa tribulasi, masa aniaya. Nah, oleh karena itu menurut pandangan ini, gereja sama sekali tidak akan mengalami masa kesusahan besar, yaitu tribulasi, masa aniaya. Nah, bukti-bukti Alkitab, bukti-bukti Biblika, janji Tuhan untuk melindungi dari hari pencobaan yang akan datang. Jadi gereja tidak akan mengalami yang namanya tribulasi, yang namanya kekuasaan antikris, karena gereja diangkat. Nah, ayat ini perlu kita baca. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, perhatikan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada sebutan dikatakan hari pencobaan. Hari pencobaan itu adalah sinonim dengan tribulasi. Perhatikan, hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai. Jadi akan terjadi aniaya secara global, seluruh dunia mengalami pencobaan. Tapi ada kabar baik, dikatakan bahwa kamu akan dilindungi. Dan itulah sebabnya ada pengangkatan gereja. Semua orang percaya akan diangkat. Orang percaya tidak akan mengalami yang namanya pemerintahan antikris.
Orang percaya tidak akan mengalami namanya aniaya. Memang saya akui sistem yang digunakan antikris dalam bisnis, semuanya itu sudah tergenapi sekarang ini. Bahkan nanti kita tidak menggunakan lagi uang kertas. Kalau sampai belum datang, sistemnya sudah ada, digital semuanya. Itu sudah ada sistem itu. Tapi yang namanya antikris, Alkitab katakan ada banyak antikris. Tapi nanti bicara antikris bukan bicara masalah banyaknya, tetapi ada satu tokoh pribadi. Jadi ada banyak, ada individu. Nah ini akan saya kupas tanggal 17. Yang jelas saudaraku, semua orang percaya dijamin. Inilah makna keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus mati di atas kayu salib, memberikan pengalaman spirit yang luar biasa bagi kita. Tapi ingat, ini anugerah. Dan ini yang membuat kita bersyukur. Ya, kalau seseorang mengerti bahwa ini anugerah. Karena keselamatan bukan karena buah dari perbuatan kita. Bukan karya kita. Alkitab katakan, saya selalu ingat ayatnya dalam Roma pasal 5. Ayat 6 sampai dengan ayat 10 menjelaskan. Ketika kita masih lemah, tidak berdaya. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih seteru menjadi musuh Allah. Justru Yesus mati untuk kita. Jadi di saat kondisi kita tidak berdaya, kondisi kita berdosa, kita menjadi musuhnya Allah, justru Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengutus Yesus untuk saudara dan saya. Yesus mati ditebus, inilah anugerah. Namun dengarkan, kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dan anugerah memberikan tanggung jawab. Jadi ini bukan berarti kalau keselamatan diberikan secara cuma-cuma, lalu kita hidup semaunya kita. Memang kasih Allah luar biasa. Nanti kita akan lihat betapa perlunya kita bertanggung jawab atas anugerah Allah, atas hidup yang sudah Tuhan berikan pada saudara dan saya. Kenapa? Nanti akan diperhitungkan juga. Karena rapture bukan sekedar mengangkat, tapi ada kaitan dengan pemberian upah. Saudaraku, jadi janji Tuhan untuk melindungi dari hari pencobaan itu akan berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini membuat saya tidak perlu takut, justru menantang saya secara pribadi untuk lebih memaksimalkan hidup. Jadi kalau ada orang yang mundur dari Tuhan, sangat ironis. Dia tidak tahu makna keselamatan yang Tuhan berikan. Orang kayak begini itu tidak mengerti arti anugerah. Ingat, tanpa anugerah binasa, neraka tempat kita. Tapi semua dibatalkan oleh karena keyakinan kita. Pengakuan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat pribadi kita. Ini menggugah kita untuk menempatkan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Hidup saudara dan saya. Kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup saudara dan saya, maka kita siap mempertuhankan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita berkata tidak kepada keinginan-keinginan kita. Walaupun kita punya alasan untuk kecewa. Kita punya alasan untuk marah dengan hidup ini. Kita berkata tidak. Karena hidup ini adalah anugerah. Saudaraku, yang kedua, penyingkiran aspek pendiaman dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya menuntut penyingkiran orang-orang percaya juga. Artinya apa? Antikris tidak akan berkuasa dulu. Karena gereja masih ada di dunia ini. Perhatian, gereja bukan gedungnya. Orang percaya masih ada. Dan orang percaya nggak lepas dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus mendiami gerejanya. Berarti nanti ketika antikris turun, Roh Kudus tidak lagi mendiami seperti kita alami sekarang ini. Ayat ini perlu kita baca. 2 Tesalonika pasal 6 ayat yang ke-8. Bisa Pak Didit bisa bantu saya baca? Pakai mic yang ada mic. Mic khusus. Mas Ayah minta tolong.
Dit. Duduk di sana aja, duduk di sana terus menghadap jemaat ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dua 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat 9 tolong. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat Ayat palsu. 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih. Nah, kita lihat dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 ini, saudaraku ya. Dikatakan dalam ayat 6 dikatakan ada ungkapan menahan. Perhatikan ayat 6. Ya, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi ada yang menahan. Lalu kemudian kita lihat ayat 7 juga. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Ada yang menahan. Ada dua istilah dikatakan, ada dua kali dikatakan kata menahan. Nah, pada waktu ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dijelaskan ayat 9, ini pekerjaan iblis. Jadi yang membackup si antikris ini adalah iblis. Dan rupa-rupa pengajaran tipu palsu sudah ada sampai sekarang ini. Jadi istilah antikris disebut dengan si pendurhaka. Nah saudaraku, apa menjadi kesimpulan dari ayat ini? Jadi kita melihat dari ayat ini, sebuah kesimpulan, antikris itu belum datang. Spirit, cara kerja sudah ada sekarang ini. Segala kejahatan tipu daya itu, roh-roh yang tidak berkenan itu sudah ada. Tapi dengarkan, di sini akan satu tokoh yang mengatakan, akulah Mesias. Akulah Yesus yang kalian tunggu-tunggu. Dia menyatakan dirinya di mana? Di bait Allah. Nah sekarang bait Allah belum ada. Kita ingat bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang pertama itu hancur. Perang. Lalu dibangun kembali oleh Raja Herodes yang kedua. Dihancurkan pada tahun 70 AD. Dihancurkan oleh Jenderal Titus sampai sekarang ini. Tinggal puing saja di bagian barat. Dan disitulah sekarang orang-orang Yahudi terutama ultra ortodok. Yang rambutnya ada kiwir-kiwir, baju hitam-hitam. Kalau menyembah badannya digoyang-goyang begini, terus goyang begini. Goyang terus. Mereka bawa mimbar kecil, baca kitab di situ di depan tembok. Karena mereka punya keyakinan di bait Allah, Allah itu hadir. Sementara reruntuhan ini di atasnya dibangun Dome of the Rock. Di sebelahnya ada Masjidil Al-Aqsa yang didominasi oleh saudara kita dari agama seberang. Tapi mereka pasti akan membangun kembali. Saya dengan Bapak Agus sebab berkunjung naik ke lantai puncak melihat market, rencana bait Allah yang ketiga itu apa. Nah kalau bait Allah itu dibangun, ini sinyal. Berarti harus gereja diangkat dulu. Jadi kenapa antikris belum muncul? Cara kerjanya, perilakunya sudah ada. Tokoh, figur belum muncul. Karena ada yang menahan gerejanya.
Saudara dan saya yang menahan. Setelah saudara dan saya diangkat, maka antikris akan menguasainya. Lalu kita lihat yang selanjutnya, saudaraku. Tribulasi adalah masa penuangan murka Allah dan gereja bebas dari murka itu. Tolong Pak Didit bisa baca Wahyu 6 ayat 17. Wahyu 6 ayat yang ke-17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Tidak ada yang dapat bertahan. Kalau kita membaca secara utuh pasal 6 ini, orang bersembunyi dimanapun nggak bisa. Ini betul-betul murka Allah dituangkan. Dan jelas murka ini tidak diberikan kepada gerejanya. Jadi kesimpulannya apa? Pengangkatan gereja bisa terjadi hanya jika pre-tribulation. Ya. Jadi gereja diangkat. Tolong dibaca satu ayat lagi Pak Didit. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6. Ya. Satu Tesalonika ayat yang ke-6. Pasal 5 ayat yang ke-6. Pasal 5 ayat yang ke-6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7. Ayat yang ke-7, sebab mereka yang tidur pada waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Ayat yang ke-9. Ayat ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Perhatikan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya memang ini ayat ini double arah ya. Memang ada janji bahwa kita lepas dari neraka, mati binasa. Tapi ayat ini juga indikasi karena konteksnya tentang akhir zaman. Ini jelas ayat ini konteksnya adalah tentang murka Allah yang terjadi di zaman tribulasi. Oke, jadi kita melihat saudaraku bahwa gereja akan dilindungi ya dari pencobaan yang akan datang di mana Allah mengizinkan pencobaan secara global seluruh dunia. Sekarang belum. Ya, bicara COVID sudah berapa negara sudah mulai aman. Ada yang merasa demikian COVID ini adalah murka Allah. Antikris akan sudah berkuasa sekarang ini. Itu begitu banyak pendapat, sehingga banyak yang pendapat jangan divaksin. Ya, itulah tipuan-tipuan berita hoax, kebohongan-kebohongan yang dibuat. Nah saudaraku yang saya kasih, mari kita lihat sekarang urutan peristiwa rapture, pengangkatan gereja. Jadi Tuhan Yesus di udara turun, maka ada nyanyian, ada pertemuan di udara. Pertemuan yang apa sudah? Wah, nggak pernah nyanyikan, ini lagu lama ya. Jadi Tuhan Yesus turun di udara. Lalu kemudian orang-orang percaya, yang kedua, orang-orang percaya yang sudah meninggal, kita sekarang hidup ya. Tuhan ada di udara, datang. Jadi semua kuburan, ya, Pak Ori, maaf Ibu Sance, Pak Ori dibangkitkan, semua papa saya dibangkitkan, orang meninggal dibangkitkan. Lalu yang ketiga, orang-orang yang masih hidup ikut. Baju ini ketinggalan semua. Emas berlian gak ke bawah. Tertinggal semua. Nah lalu ada pertemuan di udara. Ya, lalu kita dibawa ke sorga. Puji Tuhan ya. Oke, nah sekarang kita melihat ketika di udara, ada pengadilan. Sebenarnya istilah pengadilan enggak pas. Ini bukan bicara tentang penghukuman. Kalau kita bicara pengadilan, selalu pemikiran kita adalah penghukuman kan. Yang benar dan yang salah. Tapi saya hanya menggunakan 2 ayat saja untuk menjelaskan ini. Ya, saudaraku, jadi pengadilan di sini bahwa setiap orang-orang Kristen akan berhadapan dengan Tuhan.
Lalu Tuhan memberikan evaluasi. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan di dunia ini? Apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai orang Kristen selama di dunia ini akan diungkapkan, dievaluasi nanti. Jadi pengadilan ini akan dilaksanakan setelah kita diangkat bertemu dengan Tuhan. Ya, hakimnya adalah Tuhan Yesus. Nah, yang diadili hanya orang percaya. Dari gereja manapun. Dasarnya adalah apa yang dia kerjakan sebagai orang Kristen, sebagai orang sudah diselamatkan. Hasilnya adalah mendapatkan pahala atau kehilangan pahala. Nah, mari tolong dibacakan 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. 1 Korintus Iya. pasal 3 ayat yang ke-11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan. Sebentar Pak Didit, baca yang pelan. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Terus. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Akan diuji oleh api itu. Terus. Jika pekerjaan yang dibangun oleh seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Iya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, di sini kita melihat dasar hidup kita adalah Kristus kan. Nah, lalu dikatakan ada bahan yang terbakar, ada bahan yang tidak terbakar. Lalu kehidupan itu diuji. Diuji yang tidak terbakar dikatakan mendapatkan upah. Dan yang terbakar dia kehilangan, tapi dia selamat. Nah, ini memberikan gambaran. Jadi bagaimana kita melihat karya keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menjamin keselamatan bagi setiap orang percaya. Namun tolong dipahami, jangan hanya berpikir sekali selamat tetap selamat. Di bagaimana buah-buah kehidupan kita sebagai orang diselamatkan. Bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Ada nyanyian mengatakan, apa nanti Yesus kata, bila ku menghadap dia. Adakah rasa kegentaran kalau kita ketemu Tuhan? Apa yang sudah kamu lakukan? Jadi nanti ada semacam ujian evaluasi. Apa yang sudah kita lakukan? Nah, kalau buruk, ya sudah, hilang, lenyap semua kebaikan kita. Enggak diperhitungkan lagi. Nah, kita lihat ayat yang lebih jelas. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Amin. Ayat ini seringkali dimaknai keliru. Mari kita amati, saya baca ulang dengan pelan-pelan. Sebab kita semua, siapa kita semua? Semua orang percaya harus menghadap tahta pengadilan Kristus yang saya katakan tadi. Ketika kita diangkat ketemu Tuhan, Tuhan akan mengadili kita. Dengan tujuan apa? Setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Jadi akan diperhitungkan apa yang sudah kita lakukan. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Nah, kata baik dari kata Yunani, dari kata agathos. Kata jahat dalam arti dari kata polos. Bukan kakos, kakos itu bejat, jahat. Jadi kata jahat di sini kurang tepat terjemahannya, minta maaf. Lebih tepat buruk. Buruk. Nah, saudaraku, dalam ayat 10 dikatakan semua kita harus menghadap.
Nah, kata menghadap dari kata paneros akan disingkapkan secara terbuka. Kita tidak bisa menyembunyikan apa yang kita simpan nanti di sana. Semua dibukakan semua itu. Baik atau buruk. Nah, pengadilan sini bukan bicara tentang pengadilan neraka atau sorga. Tidak. Bukan. Kita sudah dijamin keselamatan kita. Oleh kematian Yesus atas kayu salib. Itulah anugerah saya katakan tadi. Yang dipersoalkan sini adalah apa yang sudah selama ini engkau lakukan sebagai orang Kristen selama hidup di dunia ini, selama bergereja. Apa yang kau lakukan? Jangan sampai tangan kosong ketemu Tuhan. Ya sudah, buruk dikatakan. Buruk. Jadilah orang Kristen agatos, baik. Sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang berguna. Jadi akan terjadi nanti di sana. Gigit jari menyesal. Kenapa waktu aku hidup di dunia tidak aktif terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Nanti akan menyesal. Sudah terlambat. Nah, kita melihat kemudian dikatakan mendapatkan upah. Upah di sini bukan bicara sorga neraka tadi. Upah di sini bicara kaitan dengan pahala. Paling tidak ada 5 kategori. Ya, pertama mahkota abadi. Tidak usah dibaca sekarang ayatnya. Dalam 1 Korintus 9, 25 dan 27 kita melihat. Ya, ini gambaran digambarkan sebagai orang olahraga. Ada aturan-aturan dalam olahraga. Kalau kita main tinju tidak sembarangan memukul. Sebagai seorang atlet pelari ada aturannya juga. Bahwa perlunya kita mengendalikan diri. Harus mendisiplinkan diri. Harus mengalahkan diri. Nah, orang seperti itu akan mendapatkan mahkota abadi. Karena dia pemenang. Jadi orang yang mampu mengalahkan kedagingannya, menguasai dirinya dari segala sifat-sifat daging, dia akan menjadi pemenang, mendapatkan mahkota abadi. Yang kedua, mahkota kehidupan. Kita tahu hidup ini penuh dengan penderitaan. Nah, kalau kita bersabar dalam penderitaan, kita tetap setia meskipun hidup ini berat, susah. Sampai Tuhan menjemput kita dan mahkota kehidupan diberikan kepada kita. Yang ketiga, mahkota kemuliaan. Kalau kita punya hati ngemong, enggak harus jadi pendeta. Punya jiwa memperhatikan, kok hari ini tidak, si ini kok tidak datang. Langsung di WA habis ibadah. Ada apa kok enggak kelihatan. Usah lagi begini-gini, diperhatikan. Dia punya hati untuk membina. Hati gembala, dia mendapatkan mahkota kemuliaan. Yang keempat, mahkota kebenaran. Paulus, dia tahu sebentar lagi akan dipenggal lehernya, dibunuh. Tapi dia yakin. Dia siap mati. Karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan mahkota kebenaran bagi yang menantikan kedatangan Tuhan. Di kalau saudara merindukan kapan Tuhan datang. Kapan Yesus kembali. Ya, kita punya kerinduan, maka mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat ke-8. Lalu yang terakhir mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan atau mahkota kemuliaan. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Kalau kita punya hati kepada jiwa-jiwa yang perlu dijangkau, yang belum terjangkau, entah itu teman, entah itu keluarga, kita jangkau, bawa dia kepada Kristus. Bukan untuk menjadi Kristen. Bawa dia kepada Kristus. Karena Yesus satu-satunya juru selamat. Yang mampu menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Bawa kepada Yesus. Maka saudara akan mendapatkan mahkota kemegahan. Jadi penginjilan bukan hanya untuk para penginjil saja. Semua orang percaya harus menjalankan ini. Paling tidak 5 ini. Nah, mahkota ini disebut dengan Stefanus. Ketika Pak Agus dibaptis, saya beri nama baptisannya Stefanus. Itulah mahkota. Nah, mahkota Tuhan Yesus adalah mahkota diadema, mahkota raja. Nah, mahkota Stefanus ini yang kita terima ini, waktu bertemu itu kita letakkan. Itulah bicara mahkota ini bukan bicara kebanggaan, sebuah kesombongan. Ya, tema mahkota ini adalah kapasitas kita untuk mengagungkan, memuliakan Tuhan.
Oh, luar biasa. Coba kita bayangkan kalau kita ketemu Tuhan, sekali kita dengan penuh kebanggaan kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dengan bersujud, berlutut, kita menyembah Dia. Ini sesuatu yang perlu kita rindukan. Saudaraku, minta maaf ya, karena terbatas waktu, tidak mungkin saya gali lebih dalam ini. Ini butuh waktu satu sesi menjelaskan. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang karena kita bicara waktunya sudah dekat. Kita harus mengenal tanda-tanda. Nah ini, saudaraku, kita tidak usah baca ayat lagi, saya terus ya. Pertama, kalau kita melihat dalam Matius pasal 24. Ya, murid-murid bertanya kepada Yesus. Apa yang menjadi tanda dari kedatanganmu? Lalu Tuhan Yesus berbicara, pertama akan muncul Mesias palsu. Dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5. Jadi mereka diizinkan meniru hal-hal yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Jadi dia seperti Tuhan Yesus dalam kitab Injil. Dia melakukan segala mujizat seperti Tuhan Yesus lakukan. Sehingga tidak heran menyesatkan banyak orang. Itu akan terjadi di masa tribulasi. Yang kedua, peperangan akan melanda bangsa-bangsa. Nah, bangsa sini dari kata Yunani, dari kata etnis, suku-suku, bukan negara saja. Perang antar suku dan terjadi secara global. Sekarang belum. Hanya di tempat negara tertentu di Timur Tengah yang tetap memanas, tapi tempat lain tetap tenang-tenang. Tapi ke arah situ sudah mulai menjurus. Di negara kita saja selalu ribut terus. Ya, menjelek-jelekkan Bapak pemimpin kita. Dan mulai itu mau bikin kacau terus. Dan itu akan terjadi terus. Ini menyatakan bahwa tanpa Yesus mustahil. Yang mencapai kedamaian dunia sejati. Yang ada hanyalah kebencian dan gila kuasa. Roh ini terjadi. Negara-negara kuat mulai menguasai. Dan sekarang ini bukan menjajah dengan sistem seperti dulu. Lebih cenderung menjajah secara ekonomi. Dan gejala itu sudah mulai nampak sekarang ini. Tanpa disadari. Lalu yang ketiga, bumi yang kita diami ini akan semakin tidak bersahabat dengan kita. Dalam Matius 24 ayat yang ke-7b, akan terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi, dan sekarang kita melihat angka intensitas gempa bumi semakin luar biasa. Jadi tanda-tanda ini mulai semakin nampak. Munculnya Mesias palsu, peperangan terjadi dalam pasal 24 ayat 6, lalu juga bumi sudah tidak lagi bisa berdamai, terjadi banyak bencana. Lalu yang keempat, orang-orang Kristen, orang-orang percaya dibenci, difitnah, bahkan dianiaya, dibunuh. Ya, dan mereka yang bukan orang percaya sejati akan disaring. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Itu diungkapkan dalam ayat 10. Namun Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya untuk dapat bertahan. Dalam pasal 24 ayat 13. Yang kelima, munculnya nabi-nabi palsu. Jadi ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu yang menopang Mesias ini. Dalam ayat 11. Lalu yang keenam, kasih manusia itu mulai menjadi dingin. Manusia itu enggak punya kasih. Ya, terjadi pembiaran, tidak punya peduli, tidak punya empati. Sekarang ini mulai kelihatan kan sifat egois manusia. Sudah tidak ada kepedulian untuk menyatakan kebaikan. Lalu yang ketujuh, ini menarik. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Pasal 24 ayat 14. Inilah tanda-tanda sinyal. Dan arah ke situ sudah terjadi. Dengan arah, dengan media sosial. Ya, semua gereja sekarang menyiarkan lewat daring, lewat online. Injil semakin diberitakan. Ini sinyal. Jadi paling tidak 7 tanda ini. Dari Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14. Nah kemudian ini sesuatu yang menarik. Kita lihat dari bangsa pilihan Allah. Orang Yahudi. Yaitu bangsa Israel. Kalau kita melihat, mari kita baca. Tolong Pak Didit.
Matius 24 ayat 32 sampai 36. Matius 24 ayat 32 sampai 36. Agak cepat. Matius 34 ayat 32 sampai 36. 32 sampai 36. Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Terus perhatikan dengan baik ayat ini. Terus. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, ini gambaran sudah dekat. Terus. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Angkatan ini tidak akan berlalu. Generasi ini maksudnya. Terus. Sebelum semuanya ini terjadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, 36. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Tidak juga. Dan anak pun tidak. Yesus pun tidak sebagai manusia ya waktu itu. Hanya Bapa sendiri. Nah, tapi perhatikan. Malaikat tidak tahu, Yesus pun waktu jadi manusia juga tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tapi beliau berkata, tariklah. Ayat 32. 32 dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Dan lihat itu, lihat pohon ara itu. Nah lalu disimpul ayat 33, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Apa dimaksudkan perumpamaan pohon ara? Ara ini melambangkan bangsa Israel. Begitu banyak ayat-ayat, mengapa saya katakan kalau kita ungkapkan ayat-ayatnya tidak cukup dalam pertemuan ini. Yang menjelaskan bukan pohon ara itu, Israel itu pohon ara, tapi ini lambang. Maka dikatakan perumpamaan. Dan ara itu adalah lambang dari bangsa Israel. Nah, kita melihat ya dalam sejarah. Setelah Jenderal Titus ya mengalahkan Israel. Hancur bait Allah dan hancurlah negara itu. Lalu lenyap. Sejarah Israel hilang. Mereka berdiaspora di Rusia, di Jerman, di Eropa. Pergi kemana-mana sampai di Amerika segala. Mengembangkan sampai sekarang ini. Nah lalu dikejutkan. Sudah dalam pikiran orang sudah tidak lagi ada Israel. Tapi rupanya Allah yang sudah menetapkan mereka sebagai umat pilihan Allah. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tariklah perumpamaan dari pohon ara itu. Ya, generasi ini dikatakan tidak akan berlalu sebelum itu terjadi. Nah ini sesuatu yang menarik. Dan itu tidak lain adalah apa? Bicara tentang Israel. Yang tidak diperhitungkan lagi, Israel merdeka. Wah, dunia marah. Ya, bahkan dunia Timur Tengah marah, perang. Ingat perang Yom Kippur yang 6 hari dalam perhitungan nggak mungkin mereka bisa menang Israel. Tapi mereka bisa menang. Nah, saudaraku, dan kita melihat dalam sebelum mereka merdeka dalam perang dunia kedua habis-habisan. Bahkan orang-orang Yahudi dibantai oleh Nazi Jerman. Berapa yang mati orang Yahudi? 6 juta, perhatikan 6 juta. Penduduk Semarang saja tidak ada 6 juta. Bayangkan, kalau dikait ke Semarang berarti tidak ada lagi orang di Semarang. 6 juta ludes di Holocaust. Dibunuh di camp. Ini gambaran jenazah-jenazah mereka. Tapi menarik, mereka merdeka. Dan sekarang dunia memperhitungkan. Israel negara yang canggih, kecil, kaya dengan segala macam. Berliannya yang terbaik. Orang-orang pintar yang mendapatkan hadiah Nobel rata-rata dari kelahiran mereka semua. Dan sekarang masih ribut karena mereka kembali. Yang tadinya mereka berdiaspora. Tadinya kita lihat waktu mereka ada di Rusia.
Untuk keluar dari Rusia, membayar visa, mereka tidak bisa bayar. Tapi dengan kebijakan Gorbachev, dengan pola pemikiran politik, karena kebutuhan Rusia, Uni Soviet terpecah belah. Dan mereka kembali. Dan otomatis mereka butuh tempat. Tanah yang mereka punyai sudah digunakan oleh Palestina. Dan terjadilah keributan sampai sekarang ini. Bukan perang agama. Bahkan saya mau beritahu orang-orang Israel masih tetap mendukung orang-orang Palestina. Dalam biaya-biaya secara sosial mendukung. Dan perlu saudara tahu ini bukan perang agama. Kalau saudara pergi ke Yerusalem. Di bagian timur itu adalah orang-orang Arab. Ya, tapi penduduknya Israel. Mereka orang Israel tapi dari keturunan Arab. Jadi ini bukan masalah agama. Tapi masalah tempat. Mereka butuh tanah, mereka butuh tempat tinggal. Ini terjadi. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang lalu. Yang di luar perhitungan Israel habis 6 juta ludes dibasmi oleh Jerman. Terutama Hitler. Tapi bisa bangkit. Wah saudara, kalau saudara melihat Israel. Pak Agus tidak sempat melihat Yerusalem bagian barat. Saya melihat, saya pernah tinggal semalam di situ. Hotel bintang 5. Seperti betul-betul sorga. Begitu modernnya. Karena kalau kita kunjungan ke Timur Tengah, ke Israel itu banyak ke Israel kota lama. Old Town, the Old Town. Jadi kota lama. Kita hanya meneliti situs-situs sejarah. Ya, Tuhan Yesus. Tapi kalau masuk ke Yerusalem baru, luar biasa. Nah saudaraku, inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Lihat. Lihat itu. Waktunya sudah dekat. Jadi enggak melewati generasi ini. Ini membuat kita merinding. Generasi kita ini. Dekade kita ini. Kemudian. Dari secara sosial. Enggak usah dibacakan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Paulus berkata apa? Ketahuilah di akhir-akhir ini, akhir zaman. Manusia mulai kita diperhadapkan masa yang sukar. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Masa sukar dari kata Yunani kalepos. Manusia seperti binatang buas, kejam, liar. Lalu dijawab dalam ayat 2. Mencintai diri sendiri. Menjadi hamba uang. Kita lihat kan sekarang individualistik luar biasa kuatnya. Orang sekarang punya prinsip lu, gue. Kamu, saya. Masa bodoh dengan orang lain. Sudah tergenapi. Menjadi hamba uang. Sekarang uang yang paling penting. Sudah tahu korupsi itu beresiko. Tapi tetap korupsi kan aneh. Sudah tahu karena uang. Membual. Menyombongkan diri. Menjadi pemfitnah, bikin berita hoax, fitnah, berontak terhadap orang tua, tidak ada rasa hormat dengan orang tua, tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Yang menarik apa? Tidak peduli dengan agama, walaupun beragama, walaupun hidup dalam agama, cuma agamanya secara lahiriah. Kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, ya, tidak mau berdamai, tidak mengasihi, suka menjelek-jelekan orang. Sekarang kan seperti itu, jelek-jelekan orang. Lewat media sosial, ya. Lalu tidak dapat mengekang diri, tidak bisa menguasai dirinya, garang, ganas. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, artinya pikiran pendek. Mengambil keputusan dengan sembrono, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ibadah mereka hanya bersifat fisik. Dia katanya apa? Beragama tapi suka mabuk agama. Ini sudah diungkapkan. Maaf, apa yang dikatakan semua ini sudah terjadi. Berarti tinggal tunggu waktunya. Kemudian, kita sekarang sebagai aplikasinya. Di Pulau Patmos, Yohanes dibuang. Salah satu rasul yang dianiaya sampai dimasukkan dalam kuali. Digoreng kayak pisang goreng, dimasuk dalam minyak yang panas. Tapi dia hidup, itu anugerah. Ya, Yohanes diperlihatkan oleh Tuhan.
Disampaikan bagaimana kondisi gereja. 7 gereja yang sebenarnya saya akan khotbahkan di bulan Oktober ini sampai November. 7 gereja. Diperlihatkan. Setelah diperlihatkan tentang kondisi 7 gereja ini, baru dalam Wahyu pasal 4. Jadi pasal 2, pasal 3 bicara tentang gereja. Mulai pasal 4, Yohanes diperlihatkan tentang kondisi eskatologi akhir zaman. Diperlihatkan dari pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-19. Dilihat bagaimana kondisi pasal 20-nya tentang tentang kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kita lihat yang pertama. Dalam pasal 2 ayat 1 sampai 7, gereja Efesus. Gereja yang kehilangan kasih mula-mulanya. Gereja ini gereja yang rajin melayani. Gereja yang aktif, giat, tidak mengenal lelah, dan terus melayani. Gereja yang pengajarannya sehat, tidak kompromi dengan penyesat. Mereka betul-betul berpegang dengan doktrin yang kuat. Mereka tidak gampang disesati, karena mereka hidup berdasarkan ajaran kitab suci. Tapi Tuhan tegur mereka, bertobatlah. Walaupun mereka aktif, mereka rajin. Mereka konsisten dengan ajaran rasul-rasul. Tapi mereka kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula sudah tidak ada. Dalam ayat kelima berkata, bertobatlah. Dan lakukan lagi yang semua pernah kau lakukan itu. Milikilah semangat dalam menjalankan misinya. Gereja Efesus dari gereja di kota metropolitan, kota dagang. Kota yang penuh dengan berhala, dengan hidup pelacuran bakti dalam bahasa Indonesianya. Kuil-kuil yang dilayani oleh pelacur-pelacur bakti. Tetapi luar biasa oleh Paulus dimulai dengan 12 orang, dimuridkan, dibikin kelompok pemuridan. Sampai bertumbuh, sampai seluruh Efesus, bahkan Asia dijangkau. Sehingga Demetrius marah besar kepada Paulus. Karena Demetrius dia menjual ornamen-ornamen alat-alat penyembahan berhala dan tidak ada yang membelinya karena semua bertobat. Tetapi di kemudian hari gereja Efesus ambruk. Kasih mereka kepada Tuhan lenyap. Hati-hati. Dengan kondisi COVID ini kita juga diuji cinta kita kepada Tuhan. Masihkah kita mencintai Tuhan? Masihkah cinta mula-mula kita berapi-api kepada Tuhan seperti dulu begitu? Sementara yang kondisi ekonomi kita, kondisi situasi yang ada karena kita tidak bisa bebas beribadah seperti dulu. Sekarang aja jarak begini dulu, kalau begini ibadah sudah penuh sampai atas. Enggak bisa lagi. Ketika tidak sempat ke gereja online, kita seperti menonton pertunjukan ibadah. Tapi roh kita tidak bersama Tuhan, hanya mendengar khotbah. Tapi roh tidak ada kontak dengan Tuhan. Kita perlu menjawab, adakah kasih mula-mula itu dalam diri kita? Kita bisa jadi, ajaranku tidak akan mungkin disesatkan. Aku masih bisa melayani, tapi hati kita masih mengasihi Tuhan. Yang kedua, gereja Smyrna. Gereja Smyrna gereja yang terkenal dengan murnya, ya rempah-rempahnya, wangi-wangian, parfumnya. Tapi gereja Smyrna gereja yang susah. Tapi menarik, mereka gereja yang setia. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Mereka dianiaya. Karena mereka mengikuti Tuhan, mereka menyembah Tuhan namun tetap setia. Dan Tuhan meneguhkan tetaplah setia sampai engkau mati. Karena engkau akan mendapatkan mahkota. Dalam Wahyu 2 ayat 10. Saudaraku, mari kita cek. Masihkah kita setia sampai hari ini walaupun kita sedang bergumul dengan penderitaan. Yang ketiga, gereja Pergamus. Gereja Pergamus, gereja yang megah. Tetapi sinkritisme. Kenapa dikatakan megah? Gereja Pergamus
benteng yang didirikan di atas bukit megah. Semua warga kota menyembah berhala. Ini masalahnya. Anak-anak Tuhan pun di sana dipaksa untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tapi Tuhan memuji karena mereka tetap memegang iman mereka. Tapi sangat disayangkan mereka sinkretisme. Mereka kompromi. Percaya Yesus tapi juga masih percaya toleran dengan ajaran-ajaran sesat. Hati-hati saudara. Allah ingin supaya kita tetap konsisten dengan ajaran. Jangan sekali-kali kita sinkretisme. Di kondisi ekonomi seperti ini, kita masih percaya kepada dukun. Kita cari orang-orang pinter. Kita mau pakai jalan pintas sebagai supaya dapat uang. Kita belajar. Tanda-tanda zaman semakin nyata seperti ini. Yang keempat, gereja Tiatira. Gereja Tiatira, gereja yang pegang teguh. Ya kompromi dengan dunia. Tapi toleransi terhadap dosa yang bersifat immoral dan penyembahan berhala. Sementara kita tahu Tuhan adalah suci. Sehingga Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang suci kepada jemaat Tiatira. Yang kudus. Dan dia melihat mereka karena dia kudus. Karena mereka toleransi dengan bersifat immoral dan penyembahan berhala. Sehingga dikatakan buanglah berhala. Saudaraku, implikasinya apa? Bisa jadi kita dalam kondisi ini juga. Kita punya berhala-berhala yang tanpa kita sadari. Berhala itu apa? Sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Berhala itu adalah idol. Sesuatu yang kita cintai, yang kita idolakan. Yang kita idolakan bisa hobi, kesukaan kita, kesenangan kita. Kita korbankan Tuhan demi untuk memuaskan hobi kita. Memuaskan kesibukan kita, itu berhala. Sudahkah kita memberikan waktu untuk Tuhan kalau kita tahu bahwa waktunya sudah dekat? Yang kelima, gereja Sardis. Kelihatannya gereja ini hebat. Gereja yang hebat tetapi hatinya tidak. Gereja Sardis gereja yang aktif. Sehingga Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Dalam pasal 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Bahkan gereja ini punya reputasi. Ya, tapi Tuhan berkata, sesungguhnya kamu sudah hampir mati. Jadi gereja ini hidup tapi mati. Nah, kalau kita sudah mulai mati walaupun seolah-olah begitu aktif kita melayani Tuhan. Kita merasa begitu dekat dengan Tuhan. Kita giat melayani, tapi apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan? Dan melakukan apa yang sudah kita imani. Ingat akan Yesus yang sudah kita terima. Ingatlah anugerah Tuhan. Berbaliklah kembali kepadanya. Evaluasi hidup kita ini. Jangan seperti yang terjadi di Sardis. Kelihatan hebat, aktif, tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Datang ke gereja tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Yang keenam, gereja Philadelphia, gereja persahabatan. Gereja yang sempurna, saya katakan. Hampir mendekati sempurna. Tidak ada teguran. Gereja yang luar biasa. Sampai Tuhan berkata, tetaplah ikuti perintah. Kamu akan kulindungi. Yang kita baca tadi. Gereja Philadelphia dipuji oleh Tuhan. Dan menariknya gereja ini tidak dikritik oleh Tuhan. Tidak ditegur. Jemaat Philadelphia gereja yang kecil. Malahan Tuhan Yesus memujinya dengan amat sangat. Jadi ini bukan masalah gereja besar, gereja kecil. Yang penting di mata Tuhan bagaimana. Bisa jadi gereja besar pun tidak berkenan. Jadi jujur manusia seringkali melihat yang dari luar. Tapi Tuhan melihat ke dalam. Gereja Philadelphia, gereja yang taat. Kepatuhan, ketaatan mereka kepada Tuhan membuat mereka setia. Dan ingat, kesetiaan membawa ketekunan. Mari kita belajar dari gereja Philadelphia. Gereja yang membangun persahabatan yang baik, mereka begitu taat, begitu patuh dan tekun. Yang ketujuh, gereja Laodikia. Ini gereja yang sangat prihatin. Kaya. Tapi Tuhan kata, kamu itu miskin. Begitu banyak pabrik-pabrik dihasilkan di daerah Laodikia.
Kepada gereja Laodikia mereka suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Sehingga Tuhan muntahkan. Mereka hidup dalam kekayaan, mereka puas dalam kehidupan mereka, nyaman sehingga mereka merasa tidak membutuhkan apa-apa. Karena kaya, merasa tidak butuh Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa kaya di hadapan Tuhan. Kebutuhan rohani, kebobrokan, ketelanjangan kita dengan apa yang kita punya. Enggak bisa. Jangan pernah bangga dengan apa yang kita punya. Ya saudaraku, Yesus minta agar kita menyadari bahwa kebutuhan kita. Kita melihat kemiskinan kita di hadapan Allah. Karena itu dalam khotbah di atas bukit Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin dari kata bukan kata penes. Penes itu miskin tapi masih ada punya sedikit. Tapi di kata petokos. Betul-betul enggak punya, melarat. Gereja Laodikia gereja yang kaya secara materi. Tapi melarat secara rohani. Marilah kita posisikan diri kita sebagai orang yang melarat. Sehingga enggak bisa tidak, kita butuh belas kasihan Tuhan. Waktunya sudah dekat. Dari gereja Efesus kita cek kembali. Adakah kasih kita yang mula-mula sudah mulai hilang? Dari gereja Smyrna kita belajar, meskipun kita sedang susah, tetaplah setia. Dari gereja Pergamus, kita jangan bangga dengan kemegahan gereja kita. Tapi marilah kita jangan mencampur aduk antara iman dengan ajaran-ajaran yang tidak berkenan. Dari gereja Tiatira, ya kita belajar untuk memegang teguh keyakinan kita. Jangan menjadi penyembah berhala dan hidup dalam immoral. Dari gereja Sardis, enggak perlulah penampilan yang hebat. Yang penting hati kita kepada Tuhan. Gereja Philadelphia, gereja yang taat, patuh, tekun. Biar itu menjadi kehidupan kita. Karena waktunya sudah dekat. Dari gereja Laodikia, jangan suam-suam kuku. Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala, rohmu mendidih. Mendidih. Dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan dalam bahasa Yunaninya artinya layanilah sebagai budaknya Tuhan. Mari saudaraku kita bangkitkan gairah. Sebagai closing, tolong Pak Didit baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3, minta tolong dibacakan. Ayat terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudaraku, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Perhatikan ada dua analogi yang digunakan. Pencuri, hari Tuhan digambar seperti pencuri. Yang kedua seperti seorang yang hamil yang mau melahirkan. Adakah yang pencuri itu ngomong dulu, misalnya dia mau satroni rumahnya Pak Didit. Mas Didit, nanti malam aku mencuri di rumahmu. Pasti Pak Didit akan melapor ke RT atau minta keamanan untuk menjaga rumahnya. Jadi pencuri itu datang dengan tiba-tiba, mendadak. Adakah seorang ibu yang mau melahirkan karena dia merasa ingin ditunda kelahiran anaknya. Supaya apa? Kebetulan 2 hari lagi persis hari ulang tahunnya. Anak, maaf dalam istilah kebidanan ada buka 1, buka 2. Ketika buka 1, nak masuk dulu ya nak. Supaya kita bisa rayakan ulang tahun bareng-bareng. 2 hari lagi nak sabar ya masuk dulu.
Enggak. Ya, memang ada seorang ibu di sini ketika buka satu, nyetir sendiri naik Vespa kayak Elizabeth. Karena suaminya pelaut, berangkat ke rumah sakit, pulang lagi ke rumah. Karena itu kondisinya, tapi pada dasarnya kalau ibu-ibu mau melahirkan ingin cepat keluar. Jadi kita melihat hari Tuhan datang seperti pencuri. Mendadak, tidak kita ketahui. Sehingga orang yang percaya bisa ditipu oleh keadaan ketika berkata damai. Nanti akan terjadi suasana tanda petik damai. Sistem perdagangan ekonomi yang begitu api dan rapi. Dunia berdamai, tidak ada perang. Akan terjadi sejenak. Ketika masuk di masa tribulasi awal, terjadi perjanjian, Israel diterima oleh dunia. Sekarang Israel dikutuki, nanti diterima. Bahkan diizinkan membangun bait Allah. Sekarang nggak mungkin lah saudara kita tidak bisa terima karena itu tempat ibadah mereka. Nanti semua itu dijalankan. Pada puncak 3,5 tahun kemudian dibatalkan semua covenant perjanjian itu. Muncullah seorang tokoh, akulah yang memegang kendali dunia ini. Semua terkecoh. Dan tunggu waktunya saya akan bahas itu. Nah, kita melihat dalam ayat 1. 1 Tesalonika 5 ayat 1 mengatakan demikian. Tentang zaman dan masa. Perhatikan ada istilah waktu yang digunakan. Zaman dan masa. Perhatikan. Kata zaman dari kata kronos. Kronos ini muncullah kata kronologi, waktu yang berputar, namanya durasi, lamanya waktu. Ada pagi, siang, malam, berputar pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam, subuh, pagi, siang, waktu yang berputar, durasi. Tapi ada kata masa dari kata Yunani kairos, yaitu permulaan, kesempatan, saat yang tepat. Nah, durasi waktu, bicara durasi waktu dari kenaikan Tuhan Yesus sampai kedatangan Kristus kedua kali ada tenggang. Perhatikan, dari kenaikan Tuhan naik ke surga dan dia akan datang kembali ada durasi. Perhatikan kata kairos, waktu yang tepat dimulainya tribulasi, ada waktunya. Dan ini misteri, tapi Tuhan katakan waktunya sudah dekat. Belajarlah peka melihat situasi yang ada. Ingat tadi Tuhan ungkapkan tadi muncul tanda-tanda. Barometer kita lihatlah Israel yang sudah hancur bangkit kembali. Bahkan pegang peranan dalam dunia ini. Lihatlah kehidupan sosial, manusia sudah egois, cinta uang, segala hal itu sudah terjadi. Tinggal waktunya.